Fajar di balik kelam. Pagi itu, langit kota lama kelabu. Hujan gerimis membasahi tanah ketika Dodi melangkah menuju gedung balai kota dengan langkah tenang. Di balik jas coklat sederhana yang dikenakannya, tersimpan hati yang penuh tekad. Hari ini, ia resmi dilantik sebagai wali kota. Bukan karena koneksi, bukan karena uang, tetapi karena suara rakyat kecil yang bosan dengan janji-janji palsu. Selamat, Pak, sapa seorang petugas muda dengan senyum gugup. Dodi hanya mengangguk, matanya menatap langit-langit gedung tua yang akan jadi tempatnya memimpin. Ia tahu, yang ia masuki bukan sekadar kantor. Ini adalah medan perang, perang melawan sistem yang selama bertahun-tahun membusuk dari dalam. Di ruang kerjanya yang baru, dindingnya masih penuh figura pejabat lama. Ada jejak kemewahan, tapi terasa kosong. Dodi menghela napas panjang. Ia meminta asistennya membawa laporan keuangan dan data program daerah selama 5 tahun terakhir. Pak, laporan-laporan ini belum lengkap. Banyak yang tidak bisa diakses karena sistem internal tertutup, kata asistennya, Roni. Dodi mengerutkan kening. Tutupnya sistem bukan alasan untuk buta. Kalau perlu, kita bongkar pintunya. Siang itu, ia duduk sendirian membaca setumpuk berkas yang terasa seperti catatan dosa. Proyek jalan yang tak pernah selesai, dana bantuan sosial yang menguap, dan gaji pegawai honorer yang telat berbulan-bulan. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Yang membuat hatinya sesak adalah daftar panjang pengajuan bantuan yang ditolak hanya karena bukan keluarga pejabat. Dodi menatap kaca jendela kantornya. Di luar sana, rakyat sedang berjuang, sebagian dengan kaki telanjang, sebagian dengan perut kosong. Ia tahu, kejujuran akan membawanya ke banyak musuh. Tapi ia tak gentar. Kalau harus aku sendiri yang membersihkan luka ini, maka akan kulakukan. Biar rakyat tahu, masih ada pemimpin yang tak takut kebenaran, gumamnya. Dan di saat fajar perlahan menembus awan mendung, Dodi pun tahu, ini bukan sekadar awal jabatan, ini adalah awal dari perjuangan panjang. Meja yang tak pernah bersih. Hari-hari pertama Dodi di balai kota bukan diisi dengan rapat seremonial atau kunjungan kehormatan. Ia memilih duduk di balik meja kerjanya, menelusuri tumpukan dokumen yang kian hari kian tinggi. Setiap lembar kertas bukan sekadar angka, tetapi potret kebusukan yang mengakar lama. Di salah satu laporan, tertulis, pengadaan lampu jalan, 10 miliar rupiah. Status, selesai. Namun ketika Dodi turun langsung ke lapangan malam itu, yang ia temukan hanyalah tiang-tiang kosong tanpa lampu. Jalanan gelap, dan warga setempat sudah terbiasa membawa senter atau menggantung lentera di teras rumah mereka. Katanya sudah selesai, Pak. Tapi sejak awal proyek itu muncul, kami tak pernah melihat ada pekerja yang datang, ujar seorang ibu tua yang menjajakan gorengan di pinggir jalan. Dodi mencatat semuanya. Ia kembali ke kantor dan memanggil kepala dinas perhubungan ke ruangannya. Proyek lampu jalan di Kelurahan Marga Sakti. Apa status aslinya? Tanya Dodi tajam. Sesuai laporan. Sudah selesai, Pak Wali. Jawab pria itu gugup. Lalu kenapa saya tak melihat satupun lampu menyala? Diam. Kepala dinas itu mencoba mencari jawaban. Tapi Dodi tak memberinya waktu. Saya beri 2 hari. Serahkan laporan rincian. Siapa kontraktornya? Bagaimana proses lelangnya? Dan kemana perginya dana itu? 2 hari. Tidak lebih. Kabar tentang ketegasan Dodi menyebar cepat di antara pegawai. Di ruang-ruang kerja, bisik-bisik mulai terdengar. Dia pikir bisa bersih sendiri. Kalau semua diacak-acak, kita juga bisa kena. Orang idealis biasanya tak lama. Sementara itu, seorang pria berkemeja rapi di lantai 3 sekretaris daerah, Pak Coro tersenyum tipis di balik cermin. Ia menatap pantulan wajahnya sambil berkata lirih. Kalau dia mulai mengganggu keseimbangan ini, dia harus dilenyapkan. Di hari yang sama, Dodi memutuskan satu hal, setiap minggu, akan ada audit internal yang transparan. Semua pengadaan harus disiarkan secara terbuka. Sistem akan dibuka bagi publik. Namun yang ia tidak tahu, langkah itu tak hanya mengusik kenyamanan birokrat, tapi juga mengguncang para elit yang selama ini bersembunyi di balik laporan palsu. Meja kerja Dodi pun tak pernah bersih. Tak hanya dipenuhi berkas, tapi juga oleh ancaman tak terlihat.
Tapi ia tak gentar karena yang ia perjuangkan jauh lebih besar dari sekadar jabatan.